Hai, welcome back to YouTube channel Brem Brem. In this video, gue mau bahas gimana sih cara dan tips gue untuk ngebeli mobil Eropa bekas untuk pemula. Banyak dari kita yang pengen ganti mobil Eropa, tapi memperhatikan, oke, gue mau hemat budget. Banyak juga dari kita yang pengen beli mobil Eropa karena memang suka sama brand dan tipe mobilnya. Contoh nih, kayak CC Class yang legendaris, ataupun seri 3 BMW yang memang performanya bagus banget. Terus ada juga yang incer performance dan teknologinya. Some people beli mobil BMW ataupun Mercy atau Eropa lainnya buat naik kelas aja nih dan nyampingin semua performance dan teknologinya. Karena kalau beli mobil bekas kita tuh bisa ngehemat budget jauh banget. Mungkin kalau kita lihat beberapa mobil Eropa bisa menghemat hampir 50% kalau beli mobil secondnya. Yuk, gue langsung masuk ke tips dan pengalaman pribadi gue. Sebelum gue bahas, gue kasih tahu disclaimer. Nomor 1, video ini dibuat untuk ngebantu Bremers yang memang lagi nyari mobil Eropa second dengan budget terbatas. Dibanding beli mobil baru, mungkin Bremers pengen cari mobil second buat hemat budget. Dan biar kita tuh nggak dapet mobil yang bekas tabrakan, bekas banjir, ataupun mobilnya ini nggak kerawat. Disclaimer nomor 2, video ini dibuat untuk pemula. Mungkin Bremers sudah sering gonta-ganti mobil Eropa nih. Atau Bremers ini sultan yang gantinya mobil-mobilnya tuh kayak Porsche, Lamborghini, Aston Martin, dan lain-lainnya. Di video ini kita bakal bahas mobil-mobil Eropa dengan market share besar seperti Mercedes-Benz dan BMW. Yang ketiga, video ini adalah pengalaman pribadi gue. Nah, kalau Bremers punya pengalaman pribadi, boleh dong share di komen. Kita bantu yuk, sharing is caring. Yuk kita masuk ke tips nomor 1. Tips nomor 1 ini adalah cari online dan di filter. Jadi gue sendiri kalau nyari mobil itu lebih prefernya itu di Mobil123, OLX, ataupun Instagram page nih banyak loh. Showroom-showroom yang jual mobil-mobil bekas tapi kualitinya bagus banget. Kebetulan karena gue itu orangnya tipe kalau agak males ya kalau jalan keliling-keliling ke bursa mobil. Jadi pastinya itu gue cari dulu secara online. Dan gue itu selalu ngelakuin filter. Filternya itu adalah dari brand mobil yang gue cari, tipe mobil, tahun, lokasi penjual nih. Karena gue tinggalnya di Jakarta, gue biasanya itu nyarinya itu ya di kota Jakarta. Dan yang paling penting kalau yang gue cari itu adalah filter kilometer. Gue lebih prefer cari mobil dengan kilometer yang memang tergolong rendah. Kenapa sih gue cari yang kilometer rendah? Semakin tinggi kilometer, pastinya spare partnya itu mungkin menjadi haus atau perlu diganti. Jadi gue avoid beli mobil yang memang kilometernya tinggi. Buat Bremers yang memang pengen nyari BMW ataupun Mercedes-Benz dengan kilometer yang tinggi, it's okay. Selama Bremers tuh mungkin udah ada kenalan nih untuk bengkel-bengkel yang ngejual spare part aftermarket tapi dengan harga murah. Jadi nggak harus yang kilometernya rendah kok. Yang penting Bremers make sure kalau kondisi mobilnya ini spare partnya tuh masih oke. Ini juga bisa jadi hobi buat Bremers yang suka modifikasi mobil-mobil Eropa lama nih, yang dimodif semua, mungkin diganti mesinnya atau spare partnya, body kitnya, dan lain-lain. Jadi disesuaikan juga sama kesukaan dan kebutuhan Bremers. Abis gue filter tadi, udah ketemu kilometer cocok, tahun yang cocok, gue biasanya itu kontak ke dua mobil yang gue suka nih. Jadi penjual dua mobil yang gue suka, gue kontak dan gue bakal mastiin secara online aja. Ini akan masuk ke tips berikutnya. Tips nomor 2. Setelah gue kontak penjual di mobil yang gue suka, gue akan minta nomor rangka atau foto STNK-nya. Bremers nanya nih, kenapa sih gue langsung minta nomor STNK? Karena di STNK ini ada nomor rangka yang nanti akan gue cek ke bengkel resminya. Contoh, tahun lalu gue itu lagi nyari mobil BMW seri 5 520i dengan tipe G30. Gue itu lagi cari yang tahun 2018 ataupun 2019. Gue ketemu di OLX, kilometernya sesuai. Saat itu kilometernya masih 20 ribuan dan tahunnya itu masih registrasi di 2019. Gue minta nomor rangkanya dan langsung gue cek ke service advisor-nya BMW. Begini nih cara tips gue. Kali ini gue bakal tunjukin ke Bremers gimana cara gue ngefilter nomor rangka. Yang pertama, gue kirim nomor rangka ini ke service advisor dari BMW. Nanti service advisor BMW ini akan ngecekin kondisi mobil ini gimana. Kondisi mobilnya kayak gimana sih Bremers? Kalau gue cek langsung ke bengkel resmi, ini akan dicek yang pertama itu adalah service record-nya dari nomor rangka ini. Apakah mobil ini memang rajin di servis? Yang kedua, mobil ini pernah tabrakan atau enggak? Karena nomor rangka ini akan bisa dicek di bengkel resmi, mau itu BMW ataupun Mercy ataupun Audi, dia akan kelihatan track recordnya pernah nabrak besar atau enggak. Yang ketiga, gue pengen make sure kalau mobil ini tuh bekas memang nggak pernah kena bekas banjir. Jadi saat itu kalau harga baru gue bisa dapat 1,2 M, kalau cari second itu bisa dapat di 780 juta sampai range 850 juta. Bedanya itu sekitar 30 sampai 35%. Bayangin nggak Bremers? Hematnya 30 sampai 35%.
50%. Jadi bedanya tuh bisa hampir 400 jutaan. Ini study case-nya bener-bener bisa lihat. Saat itu gue ngeliat di OLX dan suka sama satu mobil. Lokasi showroomnya ini ada di daerah sekitar Radio Dalam. Gue datengin langsung, gue lihat mobilnya dan langsung gue kirimin fotonya ke Service Advisor BMW Sunter. Ini case-nya. Yang pertama, gue akan kirimin nomor rangkanya. Bener-bener bisa lihat kalau gue ini ngirimin foto rangka yang ada di bodi mobil. Dan di sini dijawab sama service advisornya. Akan dicek hasilnya ini historinya bagus. Nggak ada aneh-aneh. Aneh-aneh itu apa sih? Contohnya bekas nabrak ataupun bekas banjir. Di satu nomor rangka ini akhirnya gue dapetin kurang dari 2 jam informasinya ada body repair. Kilometernya masih di 27.692 dan service terakhir itu pada 27 April 2021. Gue tanya juga nih ke service advisor BMW-nya, Pak, aman nggak? Body repair aman harusnya nih. Biasalah, kalau bawa mobil kan nyundul-nyundul. Yang penting bebas tabrakan besar. Kalian lihat lagi, di sini ada waranti habis 26 Juli 2021 dan masih bisa di-extend 2 tahun. Mungkin buat Bremers yang sering pakai mobil-mobil Eropa, BMW dan Mercy bakal ngerti nih waranti yang gue maksud apa. Tapi buat Bremers yang nggak ngerti warantinya, gue bakal bahas di tips selanjutnya. Jadi gue ambil mobil BMW yang 520 ini karena kondisi cek di recordnya ini masih bagus dan warantinya tuh masih aktif. Jadi kalau gue beli mobil ini Bremers, semua spare part jika terjadi kerusakan akan diganti oleh BMW resmi. Apapun itu juga, mau bentuknya itu kerusakan shock breaker, kaki-kaki mobil, mesin, steering rack, dan lain-lain itu dijamin dan bakal diganti oleh BMW. Dan di mobil yang ini juga, kalau Bremers bisa lihat recordnya, dia service inklusifnya pun masih nyala. Jadi kalau gue mau ganti oli, ganti kampas rem, atau maintenance apapun, ini tuh masih tercover sama BMW. Dilihat dari mobil yang mau gue beli ini, engine mountingnya ini ada suara sentakan nih Bremers. Jadi kalau kita nyalain mobil, itu ada bunyi nyentaknya tuh gede. Tak, bunyi gede banget. Padahal nih mobil baru dipakainya itu tahun 2019. Belum nyampe 2 tahun. Saat itu gue cari 2021, mobil ini baru dipakai 2019. Tapi engine mountingnya udah ada masalah. Ini trikinya nyari mobil bekas. Memang harus ekstra hati-hati dan teliti. Pas starter pun tiba-tiba mobil ini getar, tapi kenapa gue tetap beli? Karena itu tuh masih ke cover sama BMW yang tadi, namanya BRI. Akhirnya gue tentuin untuk ngambil mobil ini dengan kondisi semuanya itu masih tercover dari BMW. Berikutnya, tahun lalu juga gue pengen beli GLC 200. GLC 200 ini saat itu harga barunya itu sekitar on the road 1,1 M-an sampai 1,2 M, ya antara segitu ya Bremers ya. Dan gue ketemu Mercy GLC tahun 2019 tapi kilometernya ini masih 4 ribuan. Bayangin nggak Bremers? Harga baru let's say kita tulis 1,2 miliar dan di harga bekasnya ini gue bisa dapat di harga 860 juta. Bremers bayangin kalau gue hitung-hitung ini berarti hematnya itu sekitar hampir 30% Bremers. Jadi memang beli mobil bekas tuh that's a good option. Yang penting lebih teliti. Udah ngeliat nih si GLC 200 ya, kondisinya nih kelihatannya bagus. Gue sendiri pun nggak ngerti nih kalau ngetes mobil ini mobil bekas banjir atau enggak. Kalau gue yang suruh ngetes sendiri ya Bremers, gue pun nggak ngerti sama sekali. Mobil bekas tabrakan pun Bremers, frankly speaking, I don't know how. Gimana ngeceknya. Dan pada saat gue test drive, mobilnya tuh nggak kenapa-napa. Si GLC 200-nya ini kondisinya tuh bagus. Akhirnya, karena gue kemakan nafsu nih Bremers, saat itu yang datang ngeliat mobil ini tuh banyak banget. Orang-orangnya tuh banyak. Saat gue datang pun ada 4 orang yang ngeliat. Akhirnya gue decided hari itu di tanggal 12 Mei 2021 gue akhirnya DP 10 juta ke penjualnya. Gue belum cek record, belum dibawa ke bengkel resmi untuk dicek. Yang kedua, baru kirim nomor rangka tadi nih ke service advisornya Mercy, tapi memang belum selesai dicek karena dianya masih sibuk. Tapi gue udah DP 10 juta dan gue nggak berani lunasin sebelum hasil cek rangka ini keluar. Dan bener aja Bremers, besokannya sekitar tanggal 15, berarti 3 hari setelah gue DP, ternyata mobil ini tuh bekas banjir. Jadi setelah gue kirim nomor rangka dicek sama Mercy resmi, ternyata mobil ini tuh bekas banjir. Bayangin gak Bremers, penjualnya tuh nggak ngomong ke gue kalau mobil ini tuh bekas banjir. Dan gue pun nggak ngerti nih Bremers, gimana ngebedain mobil bekas banjir atau enggak. Akhirnya gue bilang ke penjualnya, gue telepon dengan sopan, Pak, sorry mobil ini tuh masih bekas banjir ya, saya cek recordnya, saya minta DP dibalikan. Untung penjualnya tuh ngerti, akhirnya DP gue pun dibalikin. Dan tips nomor 2 gue ini untuk cek nomor rangka ke bengkel resmi,
Ini tuh kepake banget. Mungkin Bremers akan ngomong, ya lu bego, kenapa lu nggak bawa cek dulu mobilnya, kenapa langsung di DP? Yes, tapi saat itu kan gue lagi nafsu ya pengen beli mobil. Makanya gue nggak akan mau ngelunasin sebelum nomor angka dicek dan akan nanti dibawa ke bengkel mobil resmi. Oke, jadi ya tips ini berguna banget nanti buat Bremers one day yang memang mau beli mobil, dicek dulu aja nomor angkanya ke servis resmi. Semoga kalau kondisinya memang bagus ya Bremers mungkin bisa ambil dan tahap selanjutnya bisa dibawa untuk general check up ke bengkel. Next, gue masuk ke tips yang nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah cek waranti resmi dari mobil ini. Contohnya nih, kalau dari BMW dia ada 2 tipe waranti asli dari BMW. Yang pertama itu adalah BRI atau BMW Repair Inclusive. Yang kedua ada BSI, BMW Service Inclusive. Penjelasannya tuh kayak gini Bremers. Gue bakal tampilin tampilan penjelasannya. Oke Bremers, ini tampilan langsung asli dari BMW Indonesia. Setiap kali kita beli mobil BMW yang baru, kita akan dapat namanya BMW Service Inclusive. Jadi selama 5 tahun atau kilometer 60.000 maksimal, semua penggantian oli, service air filter, fuel filter, brake pads, dan lain-lain di 7 poin ini itu semuanya free of charge. Jadi tinggal isi bensin. Kenapa gue make sure setiap kali beli mobil second ini BSI-nya ini harus aktif? Jadi ya kita beli mobil tinggal isi bensin aja. Selebihnya semua servis ya akan di cover langsung oleh BMW. Yang kedua, kalau Bremers juga penasaran nih BRI itu apa? Dia ada BMW Repair Inclusive. Biasanya kalau kita beli BMW baru kita dapat Repair Inclusive selama 3 tahun. Ini kepake banget nih Bremers. Jadi semua kerusakan spare part karena kerusakan bawaan pabrik itu akan diganti full oleh BMW. Kadang kita pakai shock breakernya tiba-tiba bunyi-bunyi di tahun kedua, dia akan diganti langsung oleh BMW atau free repair. Ataupun BMW itu sering banget ada masalah di steering rack. Saat itu pengalaman gue pakai BMW 520i F10 tahun 2015. Jadi kondisinya saat itu adalah ketika gue puter setir, itu tuh ada bunyi krek-krek dan agak berat getar-getar. Akhirnya gue klaim ke BMW Sunter dan penggantian spare part steering rack seharga hampir 50 jutaan ini free of charge diganti. Jadi ya ketika kita beli mobil Eropa BMW, pastiin deh BRI atau BSI-nya aktif. Kalaupun BRI atau BSI-nya udah mau habis, itu tuh bisa diperpanjang. Harganya nanti Bremers bisa cek langsung ke dealer resmi dari BMW. Jadi gue tunjukin langsung nih ke Bremers ya. Kita langsung masuk ke studi kasus yang pertama. Hari ini Januari 2022, Mr. A mau beli BMW 520i G30 tahun 2019. Belinya itu di showroom A seharga 850 juta. Lalu pas dicek ternyata BRI-nya itu aktif sampai tanggal 13 Mei 2020 dan BSI-nya itu aktif sampai 13 Mei 2024. Kesimpulannya, maka apapun kerusakan atau servis dalam periode garansi itu akan di cover dari semua full BMW. Nah, pertanyaan Bremers, BRI-nya itu kan bentar lagi mati karena dia itu berlakunya itu sampai 13 Mei 2022 dan sekarang itu sudah Januari 2022. Pertanyaan Bremers lah, nanti cuma garansinya 4 bulan lagi habis dong. Tenang aja, itu bisa diperpanjang ke BMW resmi. Gue langsung masukin hitungan matematikanya nih. Kalau beli harga BMW 2021 on the road-nya itu seharga 1,2 miliar versus harga second BMW 2019 itu harganya di 850 juta. Bremers bisa hemat 30%. Bedanya itu sampai 350 juta. Makanya nih gue saranin banget memang lebih baik kita cari mobil second yang kualitasnya masih bagus. Next, tips ini kepake banget buat Bremers yang memang nyari mobil yang umurnya itu lebih tua 2-5 tahun. Jadi make sure deh BRI atau BSI-nya aktif. Ini berlaku untuk mobil BMW. Nah, buat Bremers yang pengen ngambil Mercy, saat itu gue juga sempet pakai C300 tapi belinya kondisi baru ya, tahun 2019. Kalau BMW punya BRI dan BSI, kalau Mercedes-Benz dia punya ISP, Integrated Service Package. Detailnya kayak gini, gue tunjukin sharing screen ke kalian. ISP itu adalah paket layanan perawatan dan perbaikan gratis selama 3 tahun pertama tanpa batasan kilometer dari Mercedes-Benz. Jadi selama 3 tahun nih kita cuma tinggal isi bensin. Kerusakan apapun dan servis apapun tuh akan ditanggung oleh Mercedes-Benz. Jadi ya kayak worry free. Beli mobil 3 tahun ya udah tinggal dipakai aja. Nah, buat yang nyari secondnya, misal ISP-nya ini berlaku selama 3 tahun dari 2019, maka akan habisnya di tahun 2022. Mungkin pertanyaan dari Bremers, setelah 2022 gimana? Opsinya itu ada 2. Bremers akan melanjutkan servis
service integrated package-nya, dia tuh bisa diperpanjang lagi sampai 5 tahun ke depan. Untuk harga package-nya, Bremers bisa cek deh. Untuk tipe-tipe mobilnya itu harganya tuh akan berbeda. Ketika kita memperpanjang nih di tahun keempat dan kelima kendaraan, kita bisa perpanjang. Detailnya seperti apa? Ini ada download integrated service package-nya, bisa dilihat di sini ya. Oke, biasanya service ini kan berlaku antara 1 sampai 5 tahun dari umur kendaraan. Untuk yang kasus mobil-mobil yang lebih tua nih Bremers, yang di atas 5 tahun, Bremers gak usah khawatir, tinggal bawa mobilnya ke bengkel dealer resmi untuk dicek kondisi mobilnya nih. Jadi kalau ada kerusakan spare part ataupun kondisi mobilnya ada bekas tabrakan, bekas banjir, itu bisa ke track record. Oke, berikutnya kita akan masuk ke tips nomor 4. Simpelnya adalah Bremers bisa pakai jasa dari Autospector atau bawa ke dealer resminya untuk di general check up semua kondisi mobilnya. Buat yang mau lebih hemat budget, gue saranin banget nih pakai Autospector. Jadi di Autospector ini pun juga bagus banget. Kalau cek sendiri jujur nih, untuk ngecek mobil pun gue nggak ngerti. Meskipun ketika kita lihat kondisi fisik interior sama eksterior mobil, kelihatannya oh eksteriornya nih bagus, interiornya nih bagus. Tapi kondisi mesin-mesin, frankly speaking, gue nggak ngerti cara ngeceknya. Mungkin buat Bremers yang ngerti cara ngecek kondisi engine mesin dan lain-lain, yuk sharing di komen di bawah. Jadi ini opsi yang bagus banget ya kalau mau beli mobil Eropa second tapi pengen yang ya tadi lagi gue bahas lagi ya, bebas banjir, bebas tabrakan besar, dan mobilnya tuh kerawat. Lebih baik pakai Autospector. Ini nggak promosi Bremers. Si Autospector ini nyediain general check up yang lengkap banget. Gue bukain langsung screenshotnya ke Bremers. Jadi kalau kita pakai Autospector, dia itu akan menginspeksi dan memberikan sertifikasi garansi mobil bekas. Jenis inspeksi mobilnya ini ada banyak, yaitu mulai dari 150 titik inspeksi dari eksterior, interior, mesin dan transmisi, surat-surat dan dokumennya juga dicek langsung sama Autospector. Nah ini Bremers tahun lalu, saat itu gue lagi cari Lexus RX 300 dan ketemu Lexus yang cocok. Ini hasil Autospector yang gue dapetin. Ini sertifikat garansi inspeksi dari Autospector. Jadi saat itu gue ngajuin ke Autospector buat dicek. Untuk hasil report laporan kendaraannya seperti ini. Bremers bisa lihat ya. Laporan kondisi kendaraan dari mobil Lexus yang saat itu gue pengen beli nih Bremers. Ini detailnya, tipe dan lain-lainnya. Jadi ini informasi kendaraan. Untuk hasil inspeksinya itu dapat B. Dan mobil ini bebas terendam banjir, bebas tabrakan besar. STNK semuanya dicek. Fitur-fiturnya juga dicek. Poin inspeksi lainnya, ayo Bremers di sini bisa baca ya. Diagnosis komputernya juga dicek, instrumen, interior, eksterior, mesin, oli dan lainnya semua dicek. Nah, ini nih Bremers hasil foto-foto kendaraan yang dicek. Kilometernya terakhir di 26 ribuan. Ini foto-foto interiornya Bremers bisa lihat. Pengisian akinya juga dicek, nomor rangka, bodi dan lain-lainnya semua dicek. Dan saat itu juga ini ada footage video saat mobilnya dicek sama teknisi kenalan dari gue nih Bremers. Jadi selain pakai Autospector, gue juga ada kenalan teknisi yang gue buat datang, gue double check. Jadi nggak langsung percaya aja nih sama Autospector, tapi gue ada third party lagi lah, ada tambahan lagi dari kenalan teknisi. Berikutnya saat ini gue nggak ngebawa langsung nih ke bengkel resminya Lexus, karena kalau dicek pasti ceknya itu sekitar 1-2 jutaan. Jadi gue mau hemat budget, langsung aja lewat Autospector. Karena Autospector pun menjamin nih kalau mobilnya lulus inspeksi, dia ada jaminan garansi. Nah, jenis jaminan garansinya nanti tergantung nih Bremers mau belinya itu paket garansinya itu kayak gimana. Kalau saat kemarin, garansi yang gue beli itu adalah biaya maksimum penggantian itu adalah 25 juta dengan biaya maksimum per claim adalah 5 juta dengan jenis garansi Gold Plus. Untuk tipe-tipe garansi dari Autospector, Bremers bisa cek langsung di websitenya di autospector.co.id. Oke, itu 4 tips tadi dari gue. Ini adalah rangkuman dari video ini. Buat Bremers yang punya tips-tips lain, gue yakin banget nih Bremers pasti punya tips-tips lain. Tolong share di komen di bawah. Sharing is caring. Kita bantu Bremers-Bremers lain yang memang lagi nyari mobil Eropa second biar dapat mobil yang terbaik nih. Jangan lupa subscribe semua sosial medianya Brem-Brem dari Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram. Dan sering-sering buka juga website Brem-Brem di brembrem.com. See you on the next video. Bye-bye!